Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu yang bergabung melalui jaringan Zoom. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus-menerus diberikan kepada kita semuanya, dan juga hidayah serta inayahnya, sehingga di pagi subuh ini kita bisa sama-sama hadir dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan senantiasa dalam ridho dan limpahan rahmat dan berkahnya menjadi sarana kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, hari ini genap 100 hari pembantaian yang dilakukan oleh Yahudi Israel terhadap saudara-saudara di Palestina. Tentu kita terus mengikuti perkembangan apa yang terjadi, dan terus kita support minimal dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, kekuatan, dan juga kemenangan, ya, memberikan kemerdekaan kepada saudara-saudara Palestina. Dan kemudian juga kita doakan sebulan ke depan yang akan kita ikuti kegiatan pemilu memilih calon pemimpin kita. Dan Allah berikan kemenangan pada calon pemimpin yang terbaik untuk bangsa besar. Juga kepada caleg-caleg yang berniat untuk berjuang untuk menjayakan atau memberikan kemenangan, itu kita awali majelis kita dengan membaca surat Al-Fatihah juga sebagai tawasul, mudah-mudahan dengan doa kabul dan amin ala hadhihi wa ala kulli niyatin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaannya di surah Al-Ahzab ayat 54. Ya, sebelumnya kita melanjutkan bacaan hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Bab 322, babu karohati sambil bab makruhnya mencela atau memaki-maki al-humma, penyakit demam. Humma itu penyakit demam atau juga seluruh penyakit, ya. Di antaranya asbabul buruknya adalah penyakit demam, ya. Sempat dikata-katain oleh salah seorang sahabat yang sedang demam, ya, sehingga itu yang oleh Nabi diingatkan, ya, apapun beratnya penyakit, kita tidak boleh memaki-maki penyakit, karena penyakit itu diutus, ya, oleh yang punya penyakit untuk menguji kita. Sehingga sebelum kita baca hadisnya, kita review terkait dengan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang berkonsekuensi pada ridho, ya, yang menuntut kita untuk ridho terhadap takdirnya, baik
yang terasa enak maupun yang terasa tidak enak ya. Kalau baik semuanya baik ya, cuman kadang terasa nggak enak ya. Sehingga salah satu konsekuensi keimanan kita yang harus ditunjukkan adalah ridho terhadap apapun yang terjadi sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Abu Sa'id, man radiya billahi rabba." Barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhan. Nah, salah satu kapasitas Tuhan itu adalah menentukan, ya, menentukan apa yang terjadi pada makhluknya, yang baik atau yang terasa enak atau yang terasa tidak enak, atau yang berupa anugerah ataupun musibah, gitu ya. Wabil Islami dina, dan dengan Islam sebagai agamanya, wabil Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabinya, wajibat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Jadi kuncinya adalah ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Allah sebagai Tuhannya untuk menjadi tujuan dalam seluruh pengabdiannya, Islam sebagai jalannya, sebagai jalan hidupnya, dan Muhammad sebagai teladannya. Juga di hadis lain, "Aidamul jaza ma'idamul bala." Besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian atau beratnya ujian. Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahu. Sebenarnya Allah kalau mencintai suatu kaum, dia akan menguji kaum. Faman radiya falahu ridho. Maka barang siapa yang ridho terhadap ujian Allah, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Wa man sakhita falahu sabr. Dan barang siapa yang murka atau tidak suka atau benci, maka Allah juga akan membencinya. Memaki-maki penyakit tanda tidak ridho terhadap takdir Allah. Tidak hanya penyakit, apa saja yang terjadi, termasuk turunnya hujan, banjir, ya. Kemarin banjir ya di Bandung. Ya. Apapun yang terjadi, ya. Tidak boleh ya. Sialan apa gitu. Termasuk sakit. Ya. Nah, ini yang jadi asbab wurudnya riwayat dari Jabir bin Abdullah anna Rasulullah dakhala ala Ummi Sa'ib. Dia masuk menjenguk Ummi Sa'ib atau Ummul Musayyib. Musayyib atau Musayyib. Faqala, "Malaki ya Ummu Sa'ib atau ya Ummul Musayyib?" Kenapa? Sedang apa yang penyakit sedang sakit apa lah gitu ya. Zafzifina, kau gemetaran ya. Jadi dia menggigil gitu. Apa yang menimpamu atau penyakit apa yang kau derita? Qala al-humma la barakallahu fiha. Jadi demam ya Rasul, semoga Allah tidak memberkahi dia. Jadi sebetulnya tidak membuat banget, cuman ya ini doa buruk ya. Nah, itu mengobatnya halus ya. Tidak pakai kata-kata anggota badan atau binatang ya. Tapi la barakallahu fiha, semoga Allah tidak memberkahinya. Faqala, maka Nabi menyampaikan, la tusabbilhum, jangan engkau mencela atau memaki-maki penyakit demam ya. Fa inna tudhibu khotoya bani Adam, karena justru kehadirannya itu akan menyebabkan atau menghilangkan kesalahan-kesalahan manusia yang didatanginya dan kemudian dia sabar. Kama yudhibul kiru khobathal hadid, sebagaimana api pandai besi itu kemudian menghilangkan karat besi. Bahkan
Jadi datangnya penyakit itu seperti api padi besi itu yang kemudian menghilangkan karat-karat besi. Sehingga jangan dicela ya, karena justru dia membawa kebaikan. Ya. Intinya secara umum bahwa takdir itu pasti membawa kebaikan, karena Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali membawa kebaikan, termasuk yang tidak terasa enak seperti sakit atau banjir ya, atau kita jalan kemudian perjalanan macet, atau mungkin bahkan kita kesandung atau kena duri atau apa saja yang lain. Semua yang tertakdir adalah itu yang terbaik ya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya dengan benar, yaitu dengan ridho ya, dengan ridho bahwa ini adalah kehendak Allah dan kita harus terima ya, meninggalnya orang-orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Baik para jemaah sekalian, yaitu satu bab yang kita baca, semoga kita bisa menguatkan rasa ridho kita terhadap setiap yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ridhonya kita terhadap setiap takdir ini membuat kita lebih tenang, lebih nyaman ya, sehingga tidak semua permasalahan itu kita tanggung di pundak kita ya. Yang penting kita sudah berusaha, misalnya kita sakit, kita sudah berusaha untuk berobat, sisanya kita pasrah kepada yang membuat penyakit ya, sehingga kita lebih nyaman juga. Kita belajar juga kita sesuai dengan usaha kita, kesungguhan kita, sisanya kita serahkan kepada Allah ya. Jadi mungkin juga terasa ilmunya nggak nambah-nambah atau sudah tahu cepat lupa, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah laksanakan kewajiban, kita sudah berusaha, kemudian akan hasilnya seperti apa ya kita serahkan kepada Allah. Karena Allah tidak menuntut kita hasilnya seberapa, tapi yang diperhitungkan adalah usahanya. Wa qul malu fasayarallahu amalakum. Jadi yang penting amalnya, bukan hasilnya. Dan amalnya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh yang maksimal. Baik para yang sekalian, lanjutnya kita kajian tafsir surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa inna Allaha kana bikulli syai'in 'alima. La junaha 'alaihinna fi abaihinna wala abnaihim. Banyak panjang-panjangnya, jadi harus sabar. Sabar untuk pelan-pelan gitu ya, buru-buru. Nanti ada huruf yang haknya tidak diberikan secara sempurna. Itu yang menjadikan cacat bacanya. Wala
أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن agak ditahan ya, terakhirnya ada dua teknologi. Wala nisaihinna wala ma malakat aimanuhun wattaqina Allah inna Allah kana ala kulli syai'in syahida. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Innalladzina yu'dzuna wa a'adda lahum 'adzaban muhina. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Ada yang mau disampaikan? Delebing nggak apa-apa ya, delebing kan nggak sadar. Ya. Mana delebingnya itu biasanya tergantung kebiasaannya. Kalau biasanya memaki-maki, delebing ini nggak memaki-maki gitu. Ya, tapi ketika delebing itu dia ego ya, nggak sadar. Bahasa ketika tidak sadar, maka apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan tidak ada perhitungan ya.
tidak dihitung kalau orang tidak sadar gelembung ya. Dan ini juga hukumnya tidak haram, hukumnya makruh ya, ya makruh. Biasanya memang orang-orang yang tidak mengikuti ya, petunjuk Allah, tidak sabar dalam menghadapi musibahnya, ya suka ini ya. Suka kemudian memaki-maki, mengumpat, berkata kasar, berkata kotor pada keadaan itu. Padahal ketika orang memaki-maki keadaan itu sama saja memaki-maki Allah, karena yang menciptakan keadaan ada Allah, ada yang menyalakan tahun atau waktu, padahal yang menciptakan waktu adalah Allah. Sehingga sama saja mencela Allah juga sebagai pencipta. Ya, misalnya kita menghidangkan makanan dari apa ini kan tersinggung yang menghidangkan juga. Ya. Walaupun dia tidak mencela kitanya yang menghidangkan, mencela makanannya. Nah, kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi itu adalah seperti hidangan yang Allah berikan. Ya semuanya sebetulnya baik, menyehatkan. Ya, cuman ada yang terasa manis, ada yang terasa pahit, ya kayak obat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Keterkaitannya dengan ayat sebelumnya, di ayat sebelumnya dijelaskan tentang larangan menikahi istri-istri Rasul sepeninggal beliau. Karena hal itu dapat menodai kehormatan dan kemuliaan beliau. Artinya Allah laranglah kan untuk menjaga kemuliaan beliau. Lalu dikisahkan ada seorang yang datang kepada sebagian istri Nabi yang menjadi anak pamannya orang itu. Jadi sama-sama sepupu berarti ya. Lalu dia bercakap-cakap dengan istri Nabi tersebut secara langsung, tidak ada hijabnya. Ya. Jika Rasul mengingatkan, orang tersebut pergi sambil menggurut sambil ngomong, siapa yang dapat mencegahku untuk bercakap-cakap dengan anak paman? Aku pasti akan menikahinya setelah Muhammad wafat. Ya. Mungkin dia ngomong dalam hati atau ngomong gitu ya. Jadi namanya omongan-omongan itu ada modusnya juga ya. Ternyata ada naksirnya kira-kira begitu. Ngancamnya mau menikahinya gitu. Jadi sepupu saudara. Maka turunlah ayat berikut ini yang menegaskan bahwa Allah SWT Maha mengetahui dan menyaksikan amalan hamba-hambanya, baik yang diketahui orang lain, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang hanya Allah yang tahu. Mendengar kata-kata mereka, melihat gerakan mereka, dan kemudian Allah pasti akan membalas seluruh yang mereka lakukan secara sempurna. Ayatnya in tubdu syai'an, in jika tubdu kalian menampakkan, pada yang itu tampak ya, tubdu menampakkan syai'an sesuatu, suatu ucapan atau suatu perbuatan ya. Perbuatan itu ada yang nggak nampak, itu perbuatannya hati ya. Seperti hasud, sombong ya. Atau kalian menyembunyikannya, merahasiakannya yang tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada yang dengar, hanya gembrembeng atau gerundel ya, atau jadi dalam hati. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah karena adalah dia kulli syai'in dengan segala sesuatu aliman maha tahu ya, apa yang dilakukan, diucapkan, yang terdengar atau tidak, ya, terlihat atau tersembunyi. Jadi apa yang dilakukan oleh hati kita itu termasuk yang akan dipertanggungjawabkan.
Ya, inna sam'a wal basara wal fuada, ya, fuad. Ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk yang tadi gundul. Ya, kan, kalau baru niat, ya itu niat, ya betul. Tapi grundel itu bukan nyari, dia sudah berbuat. Berbuatnya grundel itu. Ya, jadi kalau baru berencana memang ya belum bicara. Ya, ya niat gitu. Nah itu bedanya kalau niat baik, itu langsung ada. Walaupun nggak jadi, gitu ya. Nggak jadi dilakukan karena terhalang oleh suatu wudhu. Tapi kalau niat, hanya niat aja, tapi besok nggak jadi, itu bukan niat. Niat tapi niat nggak jadi gitu ya, ibaratnya. Jadi niat itu memang mau jadi, cuma karena sakit atau karena misalnya ada hal yang lain, hujan deras dan lain sebagainya, itu Allah catat. Atau orang yang sudah punya kebiasaan baik, kemudian terhalang, itu karena kebiasaan yang sudah dilakukan itu kan sudah terlihat dalam. Misalnya sholat berjamaah, selalu ya ke masjid, sakit nggak bisa. Nah itu tetap dicatat, karena niatnya sudah ada, cuman dia nggak bisa jalan. Nah, itu. Tapi kalau sudah blunder, walaupun blundernya dalam hati itu udah melakukan gitu ya. Nah itu. Niat itu baru ingin, ya, ingin blunder, ingin mengumpat ya kan. Ya nggak tahu, Allah tahu ya. Jadi ada amalan-amalan yang basisnya di hati ya, cinta, benci, ridho tadi ya, ridho ya kan, sabar, syukur, ya, itu semuanya basicnya di hati dan itu ada pahala dan ada dosanya. Ingkar itu di hati, nggak kelihatan tapi itu parah gitu ya, atau syirik ya. Disembahnya di hati. Adapun kemudian dia melakukan itu pembuktiannya. Asbabun nuzulnya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ada seorang datang yang tadi kepada sebagian istri Nabi yang menjadi anak pamannya, lalu bercakap-cakap dengan si istri Nabi tersebut tanpa ada hijab. Nabi menegur orang tersebut dengan sabdanya, lain waktu janganlah kau berbuat seperti ini nggak boleh, dilarang, ada larangannya, ada ayatnya. Kalau apa yang sebelumnya kita baca ya, orang hijab itu ya. Orang itu menjawab, wahai Rasul, ini adalah anak paman saya. Dan saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang mungkar. Saya akan ngomong ya, macam-macam. Dan perempuan itu juga tidak berkata yang tidak baik. Kita ngomong biasa-biasa saja. Mungkar itu maksudnya yang mengarah kepada romantisme dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Yang boleh berbicara mengarah ke romantisme itu hanya dengan istri. Ya, kalau dengan orang lain nggak boleh. Ya, kalau dengan istri boleh gombal-gombal boleh. Tapi kalau dengan orang lain nggak boleh. Ya. Apalagi istri orang. Hah? Oh. Ya, dia yang datang ya. Dan nanti setelah itu mungkin istrinya ditegur juga. Ya, ini kan pasti negurnya satu-satu. Ya. Nah ini kebetulan yang ininya dulu yang diceritakan oleh si Jabir kan yang laki. Ya. Jabirnya kan gak ketemu istrinya, jadi ngomongnya gak baik. Ya. Mungkin ya ada cerita istrinya bisa jadi di hadis lain. Nabi bersabda, kami telah mengetahui yang demikian itu. Ya artinya memang iya begitu. Cuma tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Cemburu itu kalau Allah itu cemburunya
tidak rela ya kalau ketentuannya, ketetapannya itu dilanggar. Kalau hukum-hukumnya dilanggar, itu Allah marah, itu cemburu. Karena itu wilayah Allah yang harus dipatuhi, tapi dilanggar. Dan tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada aku. Ya, cemburu untuk menjaga kehormatan keluarganya, dan sekecil apapun ya, penyimpangan yang terjadi nanti tidak ada. Lalu laki-laki itu pergi sambil berkata, siapa yang dapat mencegahku untuk bercakap-cakap dengan paman? Pamanku, aku pasti akan menikahinya setelah Muhammad wafat. Ini yang dengar ini siapa? Gak ada yang dengar, ya. Tapi yang ini kan diceritakan oleh Jabir. Berarti setelah itu orang itu cerita, karena setelah itu orang itu tobat. Karena dia ngomong sendiri. Nabi juga nggak dengar. Cuma dia kecewa lah, ditegur gitu, kecewa. Biasanya kalau orang sudah mulai ada rasa itu, kemudian akal sehatnya hatinya sudah error. Maka turunlah ayat ini, intu betul syai'an atau tukfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alim. Dan orang itu merasa sangat menyesal atas ucapan yang telah dikeluarkannya itu, dan untuk menutupi kesalahan dan menebus dosanya, ia membayar kifarat dengan memerdekakan seorang hamba sahaya, ya. Memberi bekal untuk jihad sebanyak 10 ekor unta, dan kemudian juga ditambah naik haji dengan berjalan kaki, ya, dari Madinah 500 kilo, 480 kilo jalan kaki dari sini Semarang, ya kira-kira di Solo, ya. Dan nggak ada tumbuh-tumbuhan ya, jalannya malam. Dalam ayat ini Allah memperingatkan hamba-hambanya bahwa jika mereka menampakkan atau merahasiakan dalam hati sesuatu yang dapat menyakiti atau merendahkan Nabi, baik dengan niat, ucapan atau perbuatan, maka sungguh Allah Maha mengetahui. Tidak ada sekecil apapun yang tersembunyi bagi Allah. Dia Maha tahu dan Maha melihat atas sesuatu. Kemudian dia akan menghisab dan membalas manusia atas segala amal perbuatan mereka. Ayat-ayat lain tentang pengetahuan dan pengawasan Allah terhadap hamba-hambanya banyak sekali. Di antaranya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqiba artinya raqib. Muraqabah, mengawasi ya, memonitor, memantau ya. Atau wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, segala sesuatu terus mengawasi. Kemudian innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Allah tidak ada yang tersembunyi kecil apapun di langit, di bumi maupun di langit. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya terlihat, diketahui oleh Allah dimanapun, bahkan yang dilakukan oleh hati-hati manusia. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri kalian, tidak di hati-hati kalian. Maka hati-hatilah atau waspadalah dalam berbuat, dalam berkata, dalam bersikap dan seterusnya. Jadi Allah tahu. Ya. Buat merasakan muraqabatullah ini pentingnya menghadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Ya. Bahwa ma'akum aynama kuntum, ya, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Pertama, merasakan keagungan Allah, kekuasaan dan kesempurnaannya. Terus kita mengingat ya, akan kebesarannya. Kemudian merasakan dukungan, perlindungan dan pertolongan Allah atas orang-orang beriman. Ya. Suatu waktu mungkin kita melakukan hal-hal yang berat ya, dalam melaksanakan tugas atau perintah Allah. Tapi ketika kita muraqabatullah, kita
merasakan ringan, karena ini tugas dari Allah dan pasti Allah membantu kita. Menguatkan keikhlasan dalam beramal, yang teringat Allah ketika kita melakukan amal. Merasakan ketentraman hati dan ketenangan jiwa dengan senantiasa mengingat Allah dan diberpihaki oleh Allah. Ya, karena Allah akan selalu membersamai orang-orang yang berbuat innallaha ma'al muhsinin. Terus termotivasi untuk melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa. Kemudian memiliki jiwa yang bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan dan sabar menghadapi ujian. Karena setiap perbuatan ketika kita mengingat Allah bahwa perbuatan itu atau setiap kejadian peristiwa adalah takdir Allah yang harus kita syukuri kalau itu nikmat dan kita sikapi sabar kalau musibah. Ya. Nah ini banyak sekali contoh-contoh ya dalam kisah-kisah kehidupan para salafus sholih tentang the power of muraqabatullah, kekuatan muraqabatullah. Ya. Misalnya kisah Umar bin Khattab dan penggembala jujur, penggembalanya dia membuktikan atau menampilkan sikap muraqabatullah. Tahu ya kisahnya ya? Fa'ain Allah ya. Kalau ya, intinya ketika Umar memuji dia, ya udah saya beli, nanti uangnya kamu ambil aja. Tapi nanti kan majikanmu nggak tahu ya. Kalau majikanmu nggak tahu maka di mana Allah? Fa'ain Allah. Allah tahu gitu. Kemudian kisah Umar berkata, dan anak penjual susu yang disuruh nyampur dengan air. Ya. Atau kisahnya benar nggak? Yang nantinya dinikahkan dengan salah seorang putra Umar, namanya Asim. Dan dari pernikahan itu lahir putri, namanya Fatimah, dan menikah dengan seorang laki-laki namanya Abdul Aziz. Ya. Bukan saya. Ya. Dan punya anak namanya Umar, yang terkenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Kisah Abdullah bin Mubarak, kisah penjaga kebun anggur, 10 tahun menjaga kebun anggur, belum pernah makan anggur, sehingga tidak tahu mana yang manis, mana yang asam. Padahal makan juga nggak ketahuan. Makanya ketika disuruh nyari anggur yang manis, dia nggak tahu, marah majikannya. Kamu sudah 10 tahun nggak tahu anggur manis, nggak tahu gimana. Justru itu ya, wahai tuanku, saya belum pernah makan anggur. Wah, karena itu akhirnya dinikahkan dengan putrinya. Putrinya dinikahkan dengan pembantunya. Dan orang itu namanya Mubarak. Dan putranya nanti yang lahir namanya Abdullah bin Mubarak, ya, seorang ulama terkenal. Kemudian Sabit bin Ibrahim, kisah buah apel. Ini sudah ada benar. Ya, kisahnya adalah dia nemu apel, ya, dimakan untuk buka puasa. Ya. Tapi kemudian setelah dimakan, takut ini apel siapa, kenapa saya makan? Akhirnya ditelusuri, ya, terus ke hulu sampai ketemu pohon apel. Ditanya siapa pemiliknya, ternyata rumahnya jauh, tapi tetap dicari dan ketemu. Yang punya buah apel heran, ini jauh-jauh dari pemilik pohon apel dan minta halangnya ada satu apel yang sudah hanyut di sungai. Dan akhirnya ada itu ya. Ya udah boleh saya makan tapi ada syaratnya, gitu ya. Syaratnya apa? Menikahi putrinya yang buta, yang tuli, yang lumpuh, yang bisu, buta, tuli, lumpuh. Mau? Tapi demi halalnya apa dia mau? Dan nikah. Setelah nikah suruh nemu istrinya, tinanya tidak buta, cantik sekali.
Ternyata tadi kinayahnya Jawa buta, makanya nggak jelalatan kan. Ya, lumpuh itu nggak keluyuran. Ya. Ngomong bisu, maksudnya ngomongnya ya bagus-bagus saja. Maka kemudian nanti punya anak, nah, anaknya namanya Nu'man bin Sabit, nah, ya, yang lebih dikenal dengan Abu Hanifah, ya, pendiri mazhab Hanafi. Khalid Al-Miski, ya, penjual kipas, kipas yang gini ya, bukan kipas. Kipas. Ya, ada seorang janda cantik yang sangat naksir dengan Khalid ini. Tiap lewat dia perhatikan dan lama-lama nggak kuat. Akhirnya, Mas mau beli kipas gitu ya, masuk rumah kemudian iya pintunya dikunci dan mengancam kalau ya pokoknya intinya minta dilayani, kalau tidak mau teriak. Serba salah ya, ya ini nggak mau. Ya dia orang yang walaupun penjual kipas tapi sangat soleh. Nah itu yang kekuatan muraqabatullah. Ya kalau tidak punya muraqabatullah, nah ini kesempatan dalam kesulitan. Ya tapi dia punya muraqabatullah, kemudian dia diem lama gitu ya, gimana ini. Nah akhirnya dia izin, ya udah tapi saya mau ke air dulu gitu ya. Ya udah ya air, dan wanita itu begitu senang dia siap-siap ya. Sementara Al-Miski masih di dalam WC bingung, dan di akhir kebingungannya itu kemudian dia terpikir kemudian mengambil kotoran. Dulu kan WC kan langsung ya diambil kotoran dan dikumpulkan. Ya. Dan ketika keluar pintu, si perempuan mau menyambut, ternyata kaget ya. Wow, udara akhirnya oh gila. Akhirnya Khalid gembira dan pulang. Dan malam itu ada pertemuan keluarga dan tercium bau misik yang harum sekali. Ya. Ternyata dari tubuh, ya dari tubuh Khalid itu, dan sepanjang hidupnya tubuhnya wangi. Ya, jadi Allah mengganti bau ta itu dengan bau misik. Ya, makanya disebut Khalid Al-Miski. Ini bisa nyata kalau ini ada kuburannya di pasar. Khalid Al-Miski. Guru dan 3 santrinya yang menyembelih itu ya, di mana di tempat yang tidak terlihat oleh orang atau tidak terlihat oleh siapapun. Jangan sampai ya sembelih burung ini di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Dan 2 orang sudah disembelih karena sudah mendapatkan tempat yang sepi. 1 orang tidak disembelih itu ayamnya atau burungnya. Dicemooh oleh 2 orang ya, yang sudah menyembelih itu. Goblok kamu dia goblok. Kamu kok nggak bisa menyembelih, kan gampang nyari tempat yang sepi. Ya, akhirnya kemudian ditanya oleh kiainya, kenapa kok nggak disembelih? Iya, saya tidak mendapatkan tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Nah, akhirnya gurunya ngomong inilah, karena sebelumnya orang itu disiriki oleh temannya, ya, karena gurunya sangat sayang. Jadi akhirnya guru ingin menunjukkan kenapa dia lebih disayangi, ternyata memiliki rasa muraqabatullah yang luar biasa. La junaha, tidak ada dosa alaihinna atas mereka para istri-istri Nabi dan juga istri kita. Nah, kali ini secara hukum berlaku juga pada seluruh istri terkait dengan mahram. Jadi tidak boleh, tidak apa-apa, tidak mengapa, tidak dosa atas istri-istri Nabi, mereka istri Nabi atau juga istri kita. Fi abaihinna, dalam berjumpa ayah-ayah mereka tanpa hijab. Gitu. Ya. Jadi ini pengecualian dari ketentuan sebelumnya. Jadi ayahnya boleh Abu Bakar, Umar, gimana ya.
Wala abnaihina, dan tidak dosa pula berjumpa dengan anak-anak laki mereka. Ya, tidak harus pakai jilbab, tidak harus pakai satir, ya. Boleh kalau anaknya. Wala ikhwanihina, dan tidak dosa juga berjumpa dengan saudara laki-laki mereka. Wala abna ikhwanihina, dan juga anaknya saudara laki-laki, yaitu keponakan mereka. Wala abna ikhwatina, dan juga anak laki-laki dari saudara perempuan, ponakan adik perempuan. Wala nisaina, dan tidak pula perempuan-perempuan mereka. Perempuan-perempuan mereka itu, dan tafsirnya itu perempuan yang seiman dengan mereka. Ya. Jadi ada yang kemudian membedakan perempuan dengan perempuan itu, kalau beriman boleh ya sama dengan mahram. Tapi kalau perempuan kafir, nah itu ya nanti ada pandangan-pandangan. Walama malakat aimanuhunna, dan tidak pula budak yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka. Artinya budak yang mereka miliki, budak mereka, bukan budak orang, ya budaknya sendiri. Ya, ya ini istilah yang sudah ini ya dipakai. Jadi yang dimiliki oleh tangan kanan, karena biasanya yang berkuasa atas orang lain itu tangan yang kanan. Nah, ini istilah saja, artinya dimiliki oleh mereka. Wattaqina Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjaga diri, ya, terutama kepada yang tidak diperbolehkan. Yang tadi tentang laki-laki ya, mestinya menolak ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, karena adalah dia ala kulli syai'in, atas segala satu syahidan, menyaksikan apapun yang terjadi, yang terbuka atau tertutup. Jadi ini pengecualian orang-orang yang boleh menemui, bahkan orang itu atau perempuan itu boleh membuka hijab. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan ketentuan para laki-laki yang ingin berkomunikasi dengan istri-istri Nabi dalam mereka melakukannya dari balik tabir, maka pada ayat ini Allah menjelaskan orang-orang tertentu yang dikecualikan dari ketentuan tersebut, yaitu orang-orang yang dalam kategori mahram. Mahram itu yang haram dinikahi. Yeah. Jadi tidak ada dosa untuk berkomunikasi dengan istri Nabi tanpa tabir bagi para mahramnya, yaitu papa, paman, termasuk paman. Ya. Kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki pemakan, dan juga hamba saya. Dan juga dilengkapi dalam ayat lain, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami. Kemudian ayahnya suami, ya, berarti mertua, ya. Awabai bolatin, atau ayah dari ayah mereka sendiri, ini ayah mereka, ayah suami, ya. Awabnaihinna, atau anak mereka, anaknya suami, ya, anaknya suaminya. Kemudian akhwanihin, atau saudara mereka, anaknya saudara perempuan, kemudian tadi perempuan yang seagama dengan mereka, atau yang budak-budak yang mereka miliki, awit tabiina ghairi ulil irbati, atau para pengikut atau mungkin pembantu, semacam pembantu yang sudah tidak punya selera ya nafsu untuk menikah, ya udah udah lah, udah kakek-kakek atau inilah awit tiflil ladina lam yadur ala auratin, satu anak-anak kecil yang memang belum tahu, ya belum tahu aurat wanita, kecil banget, kalau kecilnya SD ya udah. Adapun firman-Nya wala nisaihinna, dan tidak pula perempuan mereka, maksudnya bahwa tidak ada dosa bagi mereka untuk tidak berhijab dari perempuan mereka, yaitu mereka yang sejenis atau seagama. Sehingga konteks lafaz ini menafikan wanita-wanita kafir. Maksudnya kalau terhadap wanita kafir harus tetap terjaga, ya, tertutup, ya. Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud ayat ini ditujukan untuk semua jenis wanita, baik yang mukmin
maupun yang kafir, sehingga hinna ini nisa'i hinna, wanita yang sama dengan mereka, berarti sama-sama wanita. Sehingga ini memang ada dua pandangan. Nah, sebagaimana juga tentang aurat wanita terhadap non-muslim, ya, ini disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab fikih, kitab kontemporer ini, yang besar, yaitu Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Jadi fikih perbandingan makna. Ya. Auratul muslimah amamal kafirah indal hanabilah karrojul al-muhrim. Auratnya muslimah di depan orang atau wanita kafir menurut Imam Hambali atau Madhab Hambali itu karrojul muhrim atau mahrum, ya, atau muhrim, seperti orang laki-laki yang mahramnya wanita itu. Ya, jadi boleh terbuka, ya, boleh membuka auratnya, aurat kecilnya ya, bukan aurat besarnya. Artinya boleh, ya, kakinya kelihatan, tangannya kelihatan, rambutnya kelihatan. Tapi yang aurat intinya nggak boleh. Yaitu ma baina surah wa rukbah, yaitu antara pusar dan dengkul, ya. Dengkul ke bawah, pusar ke atas. Waqala jumhur, dan menurut jumhur atau mayoritas ulama jami'ul badan, ini yang selain Hambali. Jami'ul badan semuanya adalah aurat, ma ada madharu indal mina, kecuali yang memang biasa nampak ketika bekerja. Ya, ketika bekerja perempuan kalau di rumah itu biasanya apa yang nampak? Tangan, ya, mungkin kepala juga nampak, ya. Tapi sini-sini kan nggak nampak. Ya. Ya, ada salpong itu kan kasus. Jadi terhadap wanita non-muslim, jadi yang penting aurat utamanya tertutup, kepala ke atas, tangan, kaki boleh terlihat. Itu menurut jumhur, ya. Ada hadis dari Abu Bakar, mulai sejak ini istri-istri Rasul tidak pakai hijab. Begitu. Ya. Jadi sejak wafat, sejak wafat. Sejak wafatnya Rasulullah, ya. Karena belajar lagi ya, mencapai. Cari hadisnya nanti saya, antum juga bantu. Antum suka kasih PR. Ya, oke, lanjut ya. Karena itu agak kontradiktif, jadi harus cari. Innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusalluna, mereka bersolawat ala nabi, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, sallu, bersolawatlah kalian, wasallimu, dan ucapkan salam taslima, dengan salam penghormatan yang terbaik padanya. Jadi ini satu-satunya perintah yang Allah contohkan baru perintahkan. Ketika perintah sholat, Allah nggak sholat. Tapi ketika perintah sholawat, Allah sholawat dulu baru perintahkan. Saking pentingnya ya, sholawat itu. Perintah bersalawat kepada Nabi. Ayat ini menjelaskan tentang keagungan Rasulullah SAW, ketinggian derajatnya, dan kemuliaan kedudukannya di sisi Allah. Di antara bukti keagungannya adalah bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Bersolawat kepadanya, ini tanda dekat, tanda cinta, tanda hormat. Ya. Dan itu dalam agama kita diwujudkan dalam bentuk doa. Ya. Kalau Allah nggak doa, langsung kasih. Nah, terkait dengan makna sholawat, disampaikan oleh Imam Qurtubi, kalau Allah yang bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan rahmat dan keridhoannya langsung memberikan. Karena Allah nggak minta siapa.
Sedangkan salawatnya para malaikat adalah doa dan permohonan ampun untuk beliau. Sementara salawatnya umat Nabi Muhammad kepada beliau adalah sebagai doa dan penghormatan serta pengagungan kepada beliau. Sampaikan dalam tafsir Al-Qurtubi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa di antara konsekuensi keimanan adalah kewajiban bersalawat. Dan Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu shollu, ya. Jadi artinya kalau yang kalian beriman, ya, bacalah sholawat. Ya. Para ulama telah bersepakat bahwa sholawat kepada Nabi hukumnya wajib bagi setiap muslim. Setidaknya harus dibaca dalam sholat. Ada yang mengatakan minimal sekali seumur hidup. Ya, karena perintahnya ya jelas ya. Jadi bukan setiap waktu. Kalau setiap waktu hukumnya sunnah. Ya, misalnya Nabi disebut namanya Sallu ala Muhammad, Allahumma sholli. Ya. Itu yang enggak sholawat boleh di situ. Tapi tidak sampai haram. Ya. Tapi ya makruh. Hal ini dikarenakan jasa yang diberikan Nabi kepada umatnya sangat besar, bahkan lebih besar dari jasa orang tua sendiri. Karena itu keimanan seorang tidak dikatakan sempurna sehingga yang mencintai Rasul melebihi cintanya pada selainnya, dan salah satu bukti cinta itu adalah bersalawat. Ya, salawat adalah ekspresi cinta kepada Nabi. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladi wan nas. Seseorang di antara kalian tidak dinyatakan beriman secara sempurna sehingga aku Nabi lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Dulu pernah mengatakan kecuali saya, gitu. Nabi belum sampai engkau mencintai aku lebih dari dirimu sendiri. Ya Rasul, kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Al-an ya Allah, sekarang baru. Di antara sebab atau motif seorang mencintai orang lain adalah karena jasanya. Karena jasanya, dan jasa Nabi kepada umat sangat besar. Beliau terus menegakkan dakwah meskipun luar biasa pengorbanannya, diusir, dilepaskan, dihina, dimaki-maki, tapi beliau tetap berdakwah. Dengan jerih payah beliau itulah kemudian Islam sampai ke seluruh dunia termasuk ke kita. Ya, sehingga kita harus berterima kasih ya kepada beliau atas jasa yang luar biasa, dan itu diungkapkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Atas dasar inilah Allah mengagungkan beliau sehingga Allah para malaikat yang bersalawat, lalu Allah perintahkan semua orang bersalawat juga kepada. Salawat yang dibaca oleh umat pada dasarnya manfaatnya palanya akan kembali pada dirinya, bahkan lebih banyak dari apa yang dia ucapkan. Dia mengucapkan sekali balasannya 10. Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi bi asyra. Barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah balas dengannya 10 kali. Salawat langsung dari Allah, ya. Bukan dari orang. Kalau dari orang naik dulu baru turun. Kalau dari Allah langsung turun. Innal ladzina, ini gimana nih? Udah. Dikit lagi ya. Dibaca cepat aja. Innal ladzina yu'dzuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, Allah akan kutuk laknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah sediakan bagi mereka adab yang menghinakan. Jadi dosanya adalah menyakiti Rasul dan menyakiti Allah, artinya yang membuat Allah benci. Larangan menyakiti Allah dan Rasul. Setelah Allah memerintahkan manusia untuk menghormati Rasulullah dan keluarganya, lalu Allah memerintahkan kita bersalawat dengan salam kita untuk beliau. Maka selanjutnya di akhirnya Allah melarang kita semuanya untuk mengganggu dan menyakiti beliau, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Ya. Perilaku mengganggu atau menyakiti Rasul adalah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mengatakan Rasul adalah pendusta, penyihir, rambila, dukun, sesat, dan lain sebagainya. Mereka juga pernah mengganggu Nabi dengan secara fisik, ya. Di antaranya dengan meludahinya, melemparnya dengan batu dan kotoran, meletakkan kotoran di atas kuda ketika sholat, dan lain-lain. Ya. Terhadap orang-orang melakukan tindakan mengganggu dan menyakiti Rasul, Allah mengancam
dengan melaknat di dunia dan menyiapkan adab di akhirat. Ya. Nah, melaknat itu artinya mengusir dan menjauhkan dari rahmatnya Allah. Ya. Nah, kenapa dirangkai dengan menyakiti Allah? Karena menyakiti Rasul sama aja menyakiti Allah. Mentaati Rasul, mentaati Allah. Mendurakai Rasul, mendurakai Allah. Mencintai Rasul, mencintai Allah. Menyakiti Rasul, menyakiti. Hukum menyakiti Allah dan Rasulnya, contohnya, ya, perkataan orang Yahudi ini yang langsung menyakiti Allah adalah Allah dituduh punya anak. Ya, kemudian Allah dituduh punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Ya, itu kata orang-orang musyrik. Mengabaikan atau meninggalkan perintah Allah, termasuk menyakiti Allah, melanggar larangan-larangannya, ya, atau mencela wahyunya. Orang yang mencela Allah dan Rasulnya dihukumi sebagai orang yang murtad. Ya. Jadi salah satu pembatal syahadat kita adalah mencela Allah dan seluruh syiar Allah. Ya. Mencela agama Allah, mencela Rasulullah dan semua syiar-syiar Allah. Ya, termasuk mencela kegiatan tawaf, kegiatan sa'i, atau mencela Ka'bah dan seterusnya. Itu membuat pelakunya out. Waladina yudunal mu'minin terakhir. Dan orang-orang yang menyakiti orang beriman, larangan menyakiti orang beriman. Kemudian tanpa sesuatu yang mereka lakukan dari kesalahan-kesalahan yang berat. Waktu itu mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya. Terkait salah nuzulnya itu pertama, ini yang paling masyhur adalah orang-orang munafik yang menuduh Aisyah berbuat seram, yang berbuat selingkuh ketika dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik ternyata, ya. Jadi Bani Mustalik itu wilayah antara Mekah dan Madinah, ya. Karena mereka mau menyerang Madinah dan diserang dulu, dan nanti Nabi menawan salah satunya itu adalah anaknya tokoh Bani Mustalik. Ya. Nah, kemudian dinikahi oleh Nabi, namanya Juwairiyah. Dan karena dinikahi maka teman-temannya semuanya dibebaskan, ya. Karena dianggap saudaranya Juwairiyah, akhirnya mereka simpan dan masuk Islam. Dan kemudian juga ada riwayat lain bahwa asbabun nuzulnya karena Ali juga suka dibully, ya, oleh orang-orang munafik. Menandakan turunnya karena Umar bin Khattab pernah memukul seorang budak wanita, kemudian itu memang diomongin juga, ya, dibully karena perbuatannya yang keras kasarnya, ya, seperti itu. Termasuk kata menyakiti Nabi adalah menyakiti orang-orang beriman yang mencintai Nabi. Ya. Karena itu ayat ini melarang menyakiti orang beriman dan hukumnya haram. Allah menegaskan bahwa orang yang menyakiti orang beriman, mereka akan memikul dosa dan azab. Ya. Yang termasuk kategori menyakiti orang beriman, riba, fitnah, mencela, menghina, menganiaya, mengganggu, merampas haknya, melukai fisiknya atau melukai hatinya. Nah, ini yang menarik sini, ya. Orang mukmin yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah lebih haram untuk disakiti. Ya, semua orang beriman haram disakiti. Orang yang lebih soleh lebih haram disakiti. Ya, maksudnya orang yang memiliki kedudukan istimewa. Secara umum hukum menyakiti orang-orang beriman adalah haram, dan larangan ini lebih keras, lebih haram lagi bila dilakukan terhadap orang-orang mukmin yang spesial, yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah, seperti orang-orang yang ahli ibadah, orang yang kesolehannya di atas rata-rata, gitu. Orang yang ahli taat, orang para dai, para mujahid, ya. Termasuk, ya, saudara-saudara di Palestina, mungkin kita kalah soleh, kalah baik, ya, dengan mereka, tapi ternyata mereka
mendapatkan perlakuan yang sangat menghinakan dan menyakitkan dari orang Yahudi. Allah sendiri yang langsung melakukan pembelaan mereka dan menggerakkan perang terhadap siapa saja yang menyakiti orang-orang istimewa tersebut dalam hadis qudsi. Ya, Allah mengatakan innallaha man 'ada waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, maka aku umumkan perang dengannya. Jadi perangnya dengan Allah. Udah. Cukup lah intinya. Yang pertama tadi ada keluarga. Yang mana? Allah dan Rasulnya, Iya. keluarganya. Oh. Tadi ada tulisan keluarganya. Oh. Apa itu? Mana tadi? Pertama tadi sudah. Iya. Setelah Allah dan keluarganya, Rasulullah dan keluarganya. Karena menyakiti keluarga Rasul, menyakiti Rasul. Secara substansi, jadi menyakiti Rasul itu termasuk menyakiti keluarganya, karena ternyata kan asbab nuzulnya kan Aisyah yang dibully. Ya, Aisyah kan keluarganya Rasul, istrinya. Jadi Alawi atau yang iya. Ya. Termasuk keluarga yang bisa jadi termasuk anak turunnya yang harus di ya. Yang Habib. Iya. Ya, enggak, mereka termasuk yang kita muliakan ya. Karena mereka adalah dzurriyyah Nabi, ya, kita memuliakan karena kita memuliakan Nabi. Hadisnya apa menyebutkan dzurriyyah Nabi atau keluarga sama sekarang? Ya. Apa ada hadisnya apa maksudnya? Enggak secara ini ya. Jadi asbabul wurudnya kan Aisyah. Aisyah kan bukan Nabi. Ya, tapi tafsir hadis. Ya, karena kan maksudnya kan setiap yang menyakiti Nabi dan menyakiti keluarga Nabi itu menyakiti Nabi. Karena itu bisa kita pahami. Didukung dengan hadis yang tadi bercerita tentang Nabi, ya sedih dengan sampai ada ungkapan siapa yang memintakan ampun orang-orang telah menyakiti aku. Padahal yang dimaksud Aisyah. Ya, jadi bulian terhadap Aisyah atau fitnah hasutan terhadap Aisyah itu menyakiti Nabi juga karena dia keluarga Nabi. Karena Allah ketika ingin menghormati dan memuliakan Nabi kan Allah kondisikan keluarganya juga nggak boleh dinikahi lagi, kan itu dalam rangka ke arah Nabi. Apa yang menyakiti, yang merendahkan, menjatuhkan martabat keluarganya, dan Nabi ikut menanggung ya sakit hati dan seterusnya. Nah, pertanyaan apakah keluarga pada zaman itu atau berikutnya itu yang perlu ya. Oh gitu ya. Ya alhamdulillah karena mereka dzurriyyah ya kita walaupun tidak semuanya baik, ada juga yang aneh. Hampir tapi aneh gitu ya. Oh ya kita menghormati karena dia dzurriyyah, tapi kita ya tetap kritis ya, tetap realistis ya dengan apa yang dia lakukan, kita ingatkan dalam masalah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.